Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang menghadapi orang yang menyakiti hati. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari 1 Samuel 1 ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana mengalami intimidasi, olokan, bahkan hinaan dari Penina selama bertahun-tahun oleh karena Hana tidak memiliki anak. Tentu saja hal itu membuat hatinya begitu sakit dan pedih, membuatnya menangis bahkan tidak mau makan. Bukankah kita sering mengalaminya, disakiti dan dilukai oleh orang-orang terdekat kita atau mungkin oleh sahabat dan teman kita? Tapi biarlah kita lakukan seperti yang Hana lakukan. Hana terus datang ke rumah Tuhan, mencari Tuhan. Hana masuk hadirat Tuhan. Dia berdoa dan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan memberkati Hana dengan memberikan Hana seorang anak, yaitu Samuel. Dia yang mengurapi Raja Israel, Raja Saul dan Raja Daud. Bukankah Tuhan begitu luar biasa? Ingatlah waktu kita disakiti atau dilukai, jangan mencoba untuk membalas. Karena pembalasan itu adalah milik Tuhan. Mazmur 62 ayat 9 tertulis, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah." Jangan hidup hari lepas hari dengan hati yang penuh dengan luka dan sakit. Rindukanlah jamahan Roh Kudus untuk menjamah, memulihkan dan menyembuhkan, supaya kita terbebas dari belenggu sakit hati ini, supaya kita hidup dengan bebas menikmati kebaikan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak membela hidup kita, karena Dia Allah yang tahu bagaimana cara menyembuhkan kita. Hanya Dia yang tahu bagaimana cara memulihkan hati kita. Sebab itu, carilah Tuhan. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan dan nantikan Dia bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita. Rasa sakit hati yang ada di dalam hati kita akan digantikan dengan sukacita surga yang berlimpah. Jika disakiti, jangan kembali menyakiti, tetapi cari wajah Tuhan. Jika dilukai, jangan kembali melukai. Masuk hadirat Tuhan dan bawa semua rasa sakit itu di hadapan Tuhan. Dan ingat bahwa ada bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu mengampuni dan juga memberkati. Jangan biarkan semua janji-janji Tuhan di dalam hidup ini menjadi hilang hanya karena kita hidup dengan sakit hati yang disimpan begitu lama. Hari ini adalah hari pembebasan itu. Serahkan semua kepada Tuhan dan alamilah sukacita yang berlimpah dari Bapa di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Hari ini kami mengampuni semua orang yang sudah menyakiti dan melukai hati kami. Dan kami memberkati mereka. Biarlah mereka juga boleh alami anugerah-Mu seperti yang sudah kami alami. Kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami hari ini. Dan kami mau mencurahkan isi hati kami hanya kepadamu. Kami tidak mau hidup dengan sakit hati, tapi kami mau hidup dengan hati yang sudah dibaharui dan diisi oleh sukacita yang besar itu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.